Senior Qilin, kekuatan tak kasat mata itu ada hubungannya dengan sisa-sisa naga leluhur, kan? Chu Feng bertanya pada Qilin yang menelan langit. Xiao Fengzi, kamu langsung ke pokok permasalahan. Kenapa aku memintamu melihat sisa-sisa naga leluhur? Aku hanya ingin memastikan. Naga leluhur itu benar-benar sudah mati, hanya tersisa sisa-sisanya dan sedikit sumsum naganya. Tetap saja, itu belum sepenuhnya mati. Melihatnya sekarang, naga leluhur itu mungkin belum mati. Justru karena ia belum sepenuhnya mati maka ia memiliki kekuatan yang tak terlihat dan kuat ini. Tentu saja, kemungkinan lain tidak bisa dikesampingkan. Apa yang mungkin? Tanya Chu Feng. Bukankah skala naga itu mengatakan bahwa klan naga totem seperti sekarang ini karena pemimpin klan generasi pertama mereka mengandalkan naga leluhur itu untuk tumbuh? Tetapi kemudian, pemimpin klan generasi pertama tidak membiarkan generasi mendatang mendekati naga leluhur. Saya kira pemimpin klan generasi pertama tidak menggunakan metode rahasia, atau naga leluhur sendiri menggunakan metode rahasia khusus sebelum dia mati. Metode rahasia inilah yang menyebabkan situasi ini. Itu adalah milik Zulong. Tidak dapat digunakan dengan mudah, dan tidak dapat diambil. Area terlarang tempat kita berada sekarang dianggap sebagai kawasan aman karena dekat dengan sisa-sisa nenek moyang naga. Jika Anda meninggalkan area aman ini, gejalanya akan lebih jelas terlihat. Kamu tidak bisa mengambil sumsum naga sama sekali. Bahkan jika kamu meninggalkan area aman, nyawamu akan dalam bahaya. Setelah mengatakan ini, unicorn yang menelan langit berubah menjadi entitas fisik dan mendatangi Chu Feng. Ayo, biarkan aku mencobanya. Lihat apakah kekuatan gaibku dapat membantumu memurnikan sumsum naga. Jika bisa disempurnakan, berarti metode rahasia ini dibuat oleh pemimpin klan pertama mereka, yang akan mudah ditangani. Kalau tidak bisa dimurnikan, akan sangat merepotkan. Pasti sudah diatur oleh Zulong semasa hidupnya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, kata Tian Qilin. Kamu hanya ingin memurnikan sumsum naga ini, kan? Tanya Chu Feng. Jangan katakan ini, saya di sini untuk membantu Anda memverifikasi kebenarannya. Jangan panik, saya hanya akan menyempurnakannya sedikit, dan saya tidak akan membiarkan skala naga menemukannya, kata Qilin yang menelan langit. Chu Feng berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencobanya. Oke, sedikit saja. Setelah itu, Chu Feng mengendalikan sumsum naga sebanyak mungkin dan mendorong keluar jiwa. Namun pada akhirnya, naga tersebut tidak dapat menghilangkan sumsum naga dari jiwanya. Di saat yang sama, cahaya keemasan bersinar di seluruh unicorn yang menelan langit, dan seperti yang diduga, kekuatan aneh muncul dari mulutnya. Kekuatan ini sulit untuk dijelaskan, tidak terlalu kuat dalam hal indera, tetapi memiliki kekuatan aneh yang tidak dapat diremehkan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada saat unicorn pemakan langit melahap binatang suci itu. Kekuatan ini memasuki tubuh Chu Feng dengan lancar dan mencoba memurnikan sumsum naga. Tapi dia tidak bisa mendekati sumsum naga. Setelah beberapa kali mencoba, Qilin yang menelan langit juga mendapatkan kembali kekuatannya. Saat ini, ia terengah-engah, dan butiran keringat yang terlihat dengan mata telanjang terus berjatuhan di tubuh babi tersebut. Terlihat bahwa cara tadi menghabiskan banyak uang. Tidak, itu adalah metode naga leluhur itu. Aku tidak punya pilihan untuk saat ini, Xiao Fengzi, doakan saja dirimu baik-baik saja. Unicorn yang menelan langit menggelengkan kepala babi besar itu, dan kemudian menatap Chu Feng dengan simpati. Penampilan itu tampak seolah-olah Chu Feng akan menghadapi bencana, lalu berubah menjadi medali dan jatuh ke dada Chu Feng. Dan setelah mendengar perkataan Tian Qilin, Chu Feng pun menyadari bahwa masalahnya memang sangat sulit. Biasanya sumsum naga ini tidak bisa dikeluarkan. Namun ada kemungkinan sumsum naganya pasti bisa dikeluarkan, yaitu jiwa Chu Feng menyebar. Terus terang,
selama Chu Feng mati, sumsum naganya bisa dikeluarkan. Tidak mungkin Long Lin tidak mengetahui hal ini, dia mungkin siap membunuh Chu Feng sejak awal. Ini kemungkinan besar alasan mengapa Long Lin tidak membiarkan Chu Feng melihat Long Chengyu dan pemimpin klan naga totem. Karena para pemimpin klan naga totem juga harus mengetahui tentang sisa-sisa dan sumsum naga dari naga leluhur. Pada hari-hari berikutnya, Chu Feng berhenti nongkrong. Kecuali ketika Long Lin datang mencarinya, dia tetap tinggal di kediamannya. Mereka bilang mereka sedang berlatih, tapi nyatanya mereka diam-diam mengamati dan mempelajari sumsum naga, mencoba menerobos metode rahasia naga leluhur dan mengeluarkan sumsum naga. Pada hari ini, Chu Feng akhirnya membuat penemuan baru. Senior, saya telah membuat penemuan baru, sebuah terobosan, Chu Feng buru-buru berkata kepada Qilin yang menelan langit. Oh, terobosan apa? Tian-Tian Qilin pun langsung tertarik. Metode rahasia ini bisa dihancurkan, kata Chu Feng. Itu saja, tidak ada yang lain, tanya Tian-Tian Qilin. Apakah ini tidak cukup? Tanya Chu Feng. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Di dunia seni bela diri, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, semua formasi dan rahasia hanyalah hiasan dan rentan terhadap satu pukulan. Tapi masalahnya, ini adalah metode rahasia yang belum kutemukan. Ini adalah metode rahasia yang ditinggalkan oleh naga leluhur. Itu adalah binatang dewa. Bahkan sebelum meninggalkan metode rahasia ini, ia sudah habis. Tapi pernahkah kamu mendengar bahwa unta kurus lebih besar dari kuda, apalagi binatang mitos, naga sungguhan? Bisakah kamu menerobos metodenya? Tian-Tian Qilin bertanya. Saya benar-benar tidak bisa. Tetapi saya telah mengamati bahwa meskipun kekuatan metode rahasia ini kuat, ia memiliki kekurangan seiring berjalannya waktu. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup kuat, bahkan di puncak level dewa sejati, adalah mungkin untuk memecahkan teknik rahasia ini, kata Chu Feng. Kekuatan yang kuat, maka seharusnya tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat dari kekuatan klan naga, atau keturunan klan naga. Saya mengerti. Apa maksud Anda? Skala naga itu dapat membantu Anda memecahkan teknik rahasia ini. Tanya Tian-Tian Qilin. Saya tidak tahu, tapi saya pikir dia mungkin tidak berpikir untuk membantu saya memecahkannya, karena dia tidak pernah mengatakan bahwa jika sumsum naga masuk ke dalam tubuh, itu akan diikat dengan metode rahasia, kata Chu Feng. Xiao Fengzi, kamu langsung ke pokok permasalahan lagi. Sebenarnya, dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padamu secara langsung, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia sengaja menyembunyikannya. Menurutku pria bernama Long Lin pasti tidak menahan sesuatu yang baik. Kamu telah ditipu olehnya sejak awal. Tapi itu normal. Sekalipun kamu sangat pintar, bagaimana kamu bisa mengungguli orang tua yang sudah hidup begitu lama? Selain itu, meskipun dia tidak berbohong kepadamu, dengan tingkat kultivasinya, tidak ada yang dapat kamu lakukan jika dia menyerangmu dengan paksa. Masalahnya sudah berakhir. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, kamu hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Saya harap dia baik hati, mengingat perasaan lamanya, dan membiarkan Anda bernafas, kata Tian-Tian Qilin. Lalu apalagi yang bisa dilakukan sumsum naga ini selain menyembuhkan penyakit atau berlatih? Tanya Chu Feng. Penyakit bisa disembuhkan, tapi hanya lebih efektif untuk keturunan klan naga. Kultivasinya sama, dan keturunan klan naga memiliki pengaruh terbesar. Menurutku, tidak lebih dari itu. Sisik naga hanya memanfaatkanmu untuk berlatih. Dia tidak ingin melepaskan temanmu, dan dia bahkan tidak ingin melepaskanmu. Meskipun kebenarannya kejam, itulah kebenarannya, kata Tian-Tian Qilin. Menurutmu, bukankah aku dalam bahaya? Tanya Chu Feng. Bagaimana menurutmu? Menurutmu apakah ada kebenaran di mulutnya? Mungkin dialah yang membuat wanita tua yang sakit parah itu.
Mungkin dia yang membuatnya tampak seperti itu. Bagaimanapun, kamu terjebak di sini. Kamu tidak dapat melihat orang yang hidup, dan kamu tidak punya cara untuk mencari kebenaran. Xiao Fengzi, kali ini kamu telah sepenuhnya terkendali, kata Tian Qilin. Belum tentu demikian, kata Chu Feng. Meski menyadari situasinya tidak baik, Chu Feng tidak takut sama sekali. Bukannya dia tidak punya kartu truf.